Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dengan Bapak Pak Andi Rawan, mata pelajaran matematika. Kali ini Bapak akan membahas tentang bentuk akar dan persamaan pangkat. Ada baiknya sebelum kita membahas materi bentuk akar dan persamaan pangkat, marilah kita berdoa semoga kita diberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan, kelancaran, dan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bentuk akar. A pangkat N sama dengan B. A sama dengan akar pangkat dari N dari B. Jadi sebuah bilangan kalau dipangkatkan itu sama dengan B. Penulisan pangkatnya itu yang untuk A itu bisa hilang, asalkan sebelah kanannya berubah tandanya menjadi bentuk akar, ya. Nih. A pangkat N hilang, berubah pindah ke sebelah kanan, B-nya dalam bentuk akar, ya. Gitu. Didefinisikan bahwa A adalah bilangan pokok dengan pangkat sama dengan B. Maka A disebut akar pangkat N dari B. Ini contoh. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Penulisan ini bisa dirubah menjadi ketika 5-nya mau dihilangkan, pangkat 2-nya dihilangkan pada 5, berarti sebelah kanannya membentuk akar, ya. Jadi akar pangkat 2 dari 25. Ya, jadi penulisan ini dengan penulisan itu adalah sama. Contoh lain, pada rumus Pitagoras, A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Maka ketika A pangkatnya dihilangkan, berarti sebelah kanannya menjadi akar. Nah, untuk penulisan akar dari pangkat 2 itu biasanya penulisan pangkat untuk akarnya tidak ditulis. Jadi kalau misalkan di sini tidak ditulis dianggap 2 ya. Kecuali 3. Nah, itu baru biasanya ditulis. Tapi untuk pangkat 2 biasanya tidak ditulis. Menyederhanakan bentuk akar. Mengubah bilangan di dalam akar menjadi 2 bilangan, di mana bilangan yang satu dapat diakarkan sedangkan bilangan lain tidak dapat diakarkan. Untuk A dan B, bilangan real positif berlaku. Akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Ya. Contoh, sederhanakan bilangan bentuk akar berikut ini. Akar A akar 8, B akar 48, C akar 125. Jawab. Yang A, akar 8. Kita sederhanakan menjadi 2 bilangan, yaitu pemfaktoran dari 8. Berarti apa? 4 kali 2. Ya, akar 4 kali 2 kita penggal satu-satu, akar 4 dikali akar 2. Akar 4 ini keluar menjadi 2, sedangkan akar 2 tetap. Ya, akar 4 berapa? 2. Akar 2 ya, akar 2 jadi nggak bisa keluar. Jadi sama dengan 2 akar 2. Yang B, akar 48.
berapa kali berapa yang menghasilkan 48, yaitu 16 dikali 3. Jadi akar 16 dikali 3 sama dengan, kita uraikan seperti tadi, akar 16 dikali akar 3. Ya, akar 16 nya keluar menjadi 4 dan akar 3 nya tetap, maka jawabannya 4 akar 3. Yang C, akar 125, ya ini cari ini enggak 25 ya, 25 dikali 5. Kita penggal, akar 25 dikali akar 5 sama dengan 5 akar 5. Penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar. A akar C ditambah B akar C sama dengan A ditambah B dalam kurung akar C. Ya, jadi kalau misalkan akarnya yang sejenis, untuk penjumlahan itu bisa dijumlah, ya. Jadi ininya tetap ya, jenisnya tetap. Misalkan jenisnya akar C, berarti tetap yang dijumlah depannya. Yang kedua, A akar C dikurangi B akar C sama dengan, sama seperti tadi, hanya dikurangi ya. Jadi kalau misalkan bentuk akarnya sejenis, misalkan akar C, berarti itu bisa dikurangi ya, dikurangi. Yang dikurangi itu yang depannya saja. Contoh, sederhanakan bilangan bentuk akar berikut ini. Yang A, 5 akar 3 ditambah 10 akar 3. B, akar 3 ditambah akar 5 ditambah akar 7. C, akar 20 dikurangi akar 15 ditambah akar 320. Jawab. Nah, ini udah sejenis nih. Jenisnya akar 3. Di sini akar 3, berarti tinggal dijumlahkan 5 ditambah 10 akar 3 sama dengan 15 akar 3. Nah, jadi paham ya. Jadi yang sejenis itu baru bisa dijumlah atau dikurangi. Yang B, akar 3 ditambah akar 5 ditambah akar 7. Nah, ini bentuk yang paling sederhana. Jadi kenapa paling sederhana? Karena tidak bisa dijumlah lagi ya, karena ini tidak sejenis dan tidak bisa keluar dalam bentuk akar. Tidak dapat disederhanakan karena bentuk akarnya tidak sejenis atau berlainan. Yang C, akar 20 dikurangi akar 15 ditambah akar 320. Oke. Cari dulu tadi sama seperti tadi. Akar 20 berarti akar dari 4 kali 5 ya. Nah, berarti akar 4 kan berarti 2, 5-nya tetap. Dikurangi 100 dikali 5 ya, 100-nya biar keluar. Akar dari 100 adalah 10, 5-nya di dalam. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita udah tahu perkaliannya, misalkan didapat 4 kali 5, berarti ini kan udah ada kata kuncinya 5. Berarti di sebelah berikutnya juga berarti tinggal dibagi aja 5. 500 dibagi 5. Berarti itu udah ketahuan 100. Nah, ini 100 akar dari 100 adalah 10. Nah, ini sama nih, kan ini udah ada kata kuncinya 5. Tinggal dibagi aja 320 dibagi 5. Berapa? Nah, berarti 64. Ya. Ditambah akar 64 kan 8, jadi akar 5. Jadi kalau sudah dapat kata kunci bilangan kuncinya 5,
ya. Berarti yang lainnya juga biasanya dibagi yang sejenis bilangan kunci itu. Nah, kalau udah sama semua, akar yang sejenis itu bisa dilakukan pengurangan atau penjumlahan. 2 dikurang 10 ditambah 8 akar 5 sama dengan 0 ya. 2 kurangi 10 kan min 8 tambah 8 0, habis. Perkalian bentuk akar. Akar A dikali akar B sama dengan akar dari A kali B, atau C akar A dikali D akar B sama dengan C kali D A kali B. Berarti kalau misalkan di dalam akar dikali di dalam akar itu menghasilkan perkalian A kali B ya, akar dari A kali B ya. Jadi yang di dalam dikali yang di dalam, yang di luar dikali yang di luar. C kali D A kali B. Contoh, sederhanakan bentuk-bentuk bilangan berikut ini. Akar 6 dikali akar 3, berarti ini udah ketahuan ya. Yang B dulu, yang B akar 2 dalam kurung 4 akar 3 ditambah akar 12. C 2 akar 2 dikali 3 akar 12. Jawab. Akar 6 dikali 3 dari akar dari 3 sama dengan akar 18. Jadi langsung aja ke dalam. Yang B, nah 9 kali 2. Oh, ini disederhanakan ya, karena ini masih bisa difaktorkan atau disederhanakan. 18 itu perkalian dari 9 dikali 2, berarti 9-nya keluar jadi 3 akar 2 ya, 2-nya tetap. Yang B, akar 2 dalam kurung akar 2 dikali dalam kurung 4 akar 3 ditambah akar 12 ya. Berarti ini perkalian masuk ke sini, lalu ke sini. Akar 2 dikali 4 akar 3 berarti 4 akar 6 ya, ditambah akar 24 ya. Akar 2 dikali akar 12 menjadi akar 24. 4 akar 6 ditambah, nah ini kita cari lagi pemfaktorannya, menjadi akar dari 4 kali 6. Ini karena udah sejenis, ini keluarkan dulu, sama dengan 4 akar 6 ditambah 2 akar 6. Ini sejenis ya, berarti 6 akar 6. Yang C 2 akar 2 dikali 3 akar 12 ya. 2 kali 3 dikali 2 kali 12 sama dengan 6 akar 24. Ini juga bisa keluar sama dengan 6 dikali 4 kali 6 nah, sama dengan akar 4 itu bisa keluar jadi 2. 6 kali 2 12 akar 6. Perkalian bentuk akar. Akar A ditambah akar B dalam kurung dikalikan akar A dikurang akar B dalam kurung sama dengan akar A kuadrat dikurangi akar B kuadrat sama dengan A dikurang B ya.
Jadi kalau kamu menemukan bentuk seperti ini, ya ininya sama, ya ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Cuman yang membedakan operasinya, ini tambah atau ini kurang, atau sebaliknya ini kurang atau tambah, dia berlaku rumusnya seperti ini, ya. Akar A dikuadratkan dikurang akar B dikuadratkan. Akar A dikuadratkan itu menghasilkan A. Akar B dikuadratkan itu sama dengan menghasilkan B. Jadi hasilnya A dikurang B. Ya, yang bentuk yang kompleks ini ternyata bisa menjadi sederhana A dikurang B. Contoh, sederhanakanlah bentuk-bentuk bilangan berikut ini. A, akar 8 ditambah akar 5 dikalikan akar 8 dikurangi akar 5. B, 3 akar 2 dikurang 2 akar 3 dikalikan 3 akar 2 ditambah 2 akar 3. Jawab. Akar 8 ditambah akar 5 dikalikan akar 8 dikurang akar 5. Nah, akar 8 dikalikan akar 8 menghasilkan akar 8 kuadrat. Ya. Akar 8 dikalikan dengan akar 5 menghasilkan min akar 40. Ya, jadi ini ke sini, ini ke sini. Akar 5 dikalikan dengan akar 8 positif 8 ya, menghasilkan plus akar 40. Akar 5 dikalikan dengan min akar 5 menghasilkan min akar 5 kuadrat. Akar sama dengan akar 8 kuadrat dikurangi, nah ini habis ya, min 40 ditambah akar min akar 40 ditambah akar 40, jadi habis ya. Sisanya berarti depan sama belakang. Akar 8 kuadrat berarti 8, jadi akarnya hilang kan kayak tadi. Nah, ini 64 dulu, ini dikurang akar 25 menghasilkan 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Jadi tinggal aja 8 dikurangi 5 gitu, padahal sama dengan 3. Ini juga kita menggunakan rumus itu, kita langsung aja. 3 akar 2 dikurangi 2 akar 3 dikalikan 3 akar 2 ditambah 2 akar 3. Kuadratkan 3 akar 2 kuadrat dikurangi 2 akar 3 kuadrat. Berarti ini 9 ya. Nah, akar 4 dikurangi 4 akar 9 karena ini dikuadratkan. 9 dikalikan 2 dikurangi 4 dikalikan 3 sama dengan 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Pembagian bentuk akar. Penyederhanaan pembagian bentuk akar sering disebut merasionalkan penyebut bentuk pecahan. Untuk merasionalkan penyebut bentuk pecahan, bilangan tersebut dikalikan dengan sekawan dari penyebut. 1. Bentuk A per akar B. A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan A dikalikan dengan akar B, A akar B dikalikan dengan akar B sama dengan B ya. Contoh, rasionalkan bentuk-bentuk di bawah ini. A 8 per akar 2, B 10 per 2 akar 5, C 2 akar 5 per akar 10.
Ya, intinya merasionalkan adalah merubah bentuk penyebut pada pecahan menjadi tidak bentuk akar. Jadi penyebut dalam pecahan tidak boleh dalam keadaan akar. Nah, itu yang dimaksud dengan merasionalkan. Ya, jadi gimana caranya supaya penyebutnya tidak dalam keadaan akar. Nah, caranya itu tinggal dikalikan dengan sekawan. Misalkan akar 2 ya dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Oke, kita jawab di sini. Jawab. Yang A 8 per akar 2. Nah, ini kan ada penyebut dalam keadaan akar. Caranya gimana? 8 per akar 2 dikalikan dengan akar 2 per akar 2 sama dengan 8 akar 2 per akar 4 ya. Akar 4 langsung aja jadi 2. 8 akar 2 per 2. Jawabannya. Ini juga bisa disederhanakan lagi menjadi 4 akar 2. Ini coret-coret jadi 4 akar 2. Yang B 10 per 2 akar 5. Nah, sama dengan 10 per 2 akar 5 dikalikan dengan ini akarnya. Akar 5 per akar 5 sama dengan 10 akar 5. Nah, ini kan dikalikan 2 per akar 25 sama dengan 10 akar 5 per 2 kali 5 sama dengan 10 akar 5 per 10. Jadi jawabannya akar 5. 10 bagi 10 kan 1. Yang C 2 akar 5 dibagi akar 10. Ya. Ini kan per 1, ini juga per 1. 2 akar 5 dibagi akar 10. Ya, dikalikan dengan akar 10 per akar 10. 2 akar 50 per akar 100 sama dengan 2 akar 25 kali 2 per 10 sama dengan 2 kali 5 akar 2 dibagi 10. Ini juga sama. Berarti 10 bagi 10 1 jadi sama dengan akar 2. Ya. Oke, ini bawahnya 1. Boleh nggak apa-apa. Merasionalkan bentuk akar. Ini yang kedua bentuk lainnya ya. Jika bentuknya seperti ini, K dibagi akar A ditambah akar B. Ini sama ya, tinggal diganti dengan lawan dari operasinya. Ya. Ini caranya. K dibagi akar A ditambah akar B dikalikan dengan, nah ini lawannya operasinya itu, kalau misalkan di sini tambah berarti kurang, kalau di sini kurang berarti tambah. Ya. Dikalikan dengan akar A dikurangi akar B per akar A dikurangi akar B sama dengan K kali akar A, ya, K kali akar A dikalikan K dikurangi akar B dibagi A dikurang B. Contoh, rasionalkan bentuk-bentuk di bawah ini. A akar 3 dikurangi akar 2 dibagi akar 3 ditambah akar 2. B 2 akar 2 dibagi akar 5 dikurang akar 3. Jawab. Yang A, yang B,
akar 3 dikurangi akar 2 per akar 3 ditambah akar 2 dikalikan dengan penyebut tapi lawannya operasinya ya, kalau di sini tambah jadi kurang, sama dengan akar 3 kuadrat dikurangi 2 akar 3 kali 2 ditambah akar 2 kuadrat dibagi akar 3 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat, sama dengan akar 3 kuadrat 3, yang ini tetap ya, ini dikalikan 2 akar 6 ditambah 2 dibagi 3 dikurang 2, sama dengan 5 dikurang 2 akar 6 dibagi 1, sama dengan 5 dikurang 2 akar 6. Yang B, 2 akar 2 per akar 5 dikurang akar 3 dikalikan dengan lawannya operasi penyebutnya, jadi tambah akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 ditambah akar 3, sama dengan 2 akar 10 ditambah 2 akar 6 dibagi akar 5 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat, sama dengan ya 2 akar 10 ditambah akar 6 dalam kurung dibagi 5 dikurang 3, sama dengan 2 akar 10 ditambah akar 6 dalam kurung per akar 2. Akar 2 dibagi 2 berarti 1 ya. Jadi sama dengan akar 10 ditambah akar 6. Menyelesaikan persamaan dalam bentuk pangkat. Carilah nilai X yang memenuhi persamaan di bawah ini. 9 pangkat 2X dikurang 1 sama dengan 27 pangkat 4 dikurang 3X. Ya. Untuk mencari X ini caranya ya, pertama-tama bilangan pokok atau bilangan dasar 9 kita sederhanakan, cari bilangan kalau misalkan dipangkatkan menghasilkan 9. Berapa? Nilai berapa? Bilangan kalau dipangkatkan menghasilkan 9. Ternyata 3. Oke, jawab dulu. Jawabnya 3 pangkat 2. Nah, sekarang sama ini yang 27. Bilangan kalau dipangkatkan menghasilkan 27, berarti kan 3 pangkat 3. Nah, setelah itu kita kalikan ke dalam. Ingat waktu itu ya, kalau misalkan ini 2 kali 2X sama dengan 4X, 2 dikalikan min 1 sama dengan min 2, sama dengan 3 pangkat 12, 3 kali 4 12 dikalikan 3 dikalikan min 3X sama dengan 9X. Kalau misalkan ininya sudah sama ya, kita kerjakan pangkatnya. 4X dikurang 2 sama dengan 12 dikurang 9X. Ya, ini pangkatnya yang dikerjakan. Nah, kita kelompokkan, yang ada variabelnya pindahkan ke sebelah kiri, yang konstanta pindahkan ke sebelah kanan. Berarti ini 4X tetap, tapi yang 9X min 9X ini pindahkan ke kiri menjadi positif 9X. Jadi 4X ditambah 9X sama dengan 12 yang 2 ini pindah ke kanan menjadi plus 2. 4X ditambah 9X ini
X-nya sejenis ya, berarti bisa dijumlahkan 13X sama dengan 14. X sama dengan 14. Ini 13X artinya 13 dibagi X. Kalau pindah ke kanan menjadi pembagian, jadi 14/13 X-nya. Nomor 1, sederhanakan bentuk penjumlahan dan penggunaan akar di bawah ini. Yang ini yang A, ini yang B. Nomor 2, sederhanakan bentuk perkalian akar di bawah ini. Ini yang A, ini yang B, nih yang C. Yang ketiga, rasionalkanlah bentuk-bentuk di bawah ini. Ini yang A, ini yang B, yang C. Nomor 4, yang terakhir, tentukan nilai X dari, nah ini soalnya. Baik, dari Bapak cukup sekian. Latihannya dikerjakan, kirim ke WA. Kalau ada yang ditanyakan, mangga dijapri ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.